Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Ajhar. Belajar sepanjang hayat dan beramal supaya bermanfaat. Video Ajhar kali ini akan membahas tentang struktur, unsur, dan nilai-nilai hikayat. Pembahasan yang pertama yaitu struktur hikayat. Struktur yang pertama dari hikayat yaitu abstraksi, yang berisi gambaran umum tentang keseluruhan isi hikayat. Struktur yang kedua yaitu orientasi, berisi pengungkapan peristiwa berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi, berisi konflik yang menjadi daya tarik dalam sebuah cerita. Yang keempat, resolusi, berisi solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Dan struktur terakhir dari hikayat yaitu coda, berisi kata-kata penutup sebagai kesimpulan ataupun penegasan kembali tentang pesan-pesan penting yang terkandung dalam isi hikayat. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur hikayat. Hikayat memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tema atau inti atau ide dasar dari sebuah cerita. Unsur yang kedua, alur, yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Unsur yang ketiga yaitu penokohan, merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, latar, yaitu keadaan tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya suatu cerita. Yang kelima, amanat, yaitu ajaran moral atau pesan didaktis yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan unsur yang terakhir yaitu sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Pembahasan yang terakhir pada video ini yaitu nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Cermatilah kutipan hikayat berikut. Pada suatu hari, Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kobat Syahrila menginginkan anak. Lantas, beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian, istrinya, Putri Siti Kendi, hamil dan melahirkan putra kembar. Putra yang sulung lahir dengan panah dan diberi nama Syahfri. Putra yang bungsu lahir dengan sebilah pedang dan diberi nama Indra Bangsawan. Sejak kecil kedua anak baginda itu dididik dengan baik. Mereka tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Nilai religius dari kutipan hikayat tersebut yaitu selalu berdoa dalam kehidupan. Bukti yang mendukung nilai tersebut yaitu pada suatu hari Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kobat Syahrila menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patinya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Nilai hikayat yang kedua yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan dengan proses pembelajaran. Cermatilah kutipan hikayat berikut. Di dalam padang itu terdapat sebuah gua yang dihuni oleh raksasa perempuan. Indra Bangsawan lalu bertemu dengan raksasa perempuan itu dan menjadikan raksasa perempuan itu sebagai neneknya. Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya, memberikan ilmu-ilmu, memberikan buluh perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan Buraksa atau raksasa jahat. Raksasa perempuan bercerita bahwa masih di wilayah ini ada sebuah kerajaan yang akan dihancurkan oleh Buraksa. Nilai pendidikan dari kutipan hikayat tersebut yaitu yang pertama, belajar dari pengalaman.
Bukti yang mendukung terhadap nilai tersebut yaitu selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya. Nilai yang kedua dari kutipan tersebut yaitu memberikan pengetahuan. Bukti yang mendukung pernyataan nilai tersebut yaitu memberikan ilmu-ilmu, memberikan bulu perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan buraksa atau raksasa jahat. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat tentang budi pekerti, perilaku, atau tata susila. Cermatilah kutipan hikayat berikut. Setelah pagi-pagi hari, maka berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya, tuanku, matilah rasaku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuh ini, maka tiadalah berdaya lagi. Hancurlah rasanya anggotaku ini." Maka ia pun terseduh-seduhlah menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu, lalu dimamahnya. Maka disapukannya seluruh tubuh suaminya, sambil ia berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis. Sudahlah, dengan untung kita maka jadi selaku ini." Nilai moral dari kutipan hikayat tersebut yaitu perhatian istri kepada suaminya. Bukti yang mendukung pernyataan nilai tersebut yaitu maka ia pun terseduh-seduhlah menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu, lalu dimamahnya, maka disapukannya lah seluruh tubuh suaminya. Kesetiaan istri kepada suaminya. Nilai yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Cermatilah kutipan hikayat berikut. Untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syafri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syafri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Akhirnya, kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Nilai sosial dari kutipan hikayat tersebut yaitu yang pertama saling menolong atau kerjasama. Bukti yang mendukung terhadap nilai tersebut yaitu akhirnya kedua kerajaan itu berkembang bersama saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Nilai yang kedua yaitu saling menghargai. Bukti yang mendukung terhadap nilai tersebut yaitu untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syafri batu hikmat. Nilai terakhir dari hikayat yaitu nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Cermatilah kutipan hikayat berikut. Lalu Murakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakrama menjadi Sultan Mercu negara. Nilai budaya dari kutipan hikayat tersebut yaitu yang pertama, bakti anak kepada orang tua. Bukti yang mendukung terhadap nilai tersebut yaitu lalu Marakrama kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Nilai yang kedua dari kutipan hikayat tersebut yaitu perebutan kekuasaan. Bukti yang mendukung terhadap nilai tersebut yaitu Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakrama menjadi Sultan Mercu negara. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat.
Semua materi sudah dibahas, mulai dari struktur, unsur, sampai nilai-nilai hikayat. Semoga sobat bisa memahami materi tersebut. Dan tulis tanggapan sobat di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video ajar selanjutnya.